rawuh para kadang di channel Jagat Alit. Kagem para kadang yang ingin tahu tentang apa itu Jagat Alit, monggo silahkan klik playlist yang ada di sini. Terus juga silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel Jagat Alit ini. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang satu persatu dari 4 hal yang di episode kemarin sudah disebutkan. Silahkan klik di sini episode kemarin. Nah, kita hari ini akan konsentrasi pada satu materi, yaitu tentang roh. Nah, kemarin sudah dijelaskan ada 4 hal yang penting yang dimana itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia seutuhnya. Nah, sekarang saya akan bertanya pada Mas Bagus tentang sebetulnya roh itu apa, Mas? Nah, monggo penjelasannya seperti apa? Ya, jadi setelah kemarin kita mencoba untuk memahami syarat apa yang menjadikan kita itu manusia yang sesungguhnya, ya salah satunya adalah roh. Nah, roh inilah yang pada awal ini akan kita pahami, karena roh ini sangat-sangat melekat di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kehidupan ini, kalau kita mencoba untuk merenunginya sebelum kita itu berwujud seperti ini, tentu saja yang lebih dulu berada itu adalah roh. Nah, setelah roh ini sudah disiapkan oleh Allah, barulah diberikan rogo. Nah, inilah yang menjadikan kita itu seonggok daging yang hidup. Nah, disinilah yang mempunyai kendali terhadap kehidupan daging itu adalah roh. Sedangkan roh ini sebelum menjadi calon manusia, nah, itu berada di dalam alam ar. Nah, mungkin Yang Mas tadi alam apa? Ar. Ya, alam ar itu alam di mana roh itu berada. Roh-roh yang berada di dalam alam ar ini adalah calon manusia. Ya, rohnya sudah ada, cuma wadaknya yang belum diberikan kepada kita. Sehingga di sana semuanya itu sudah menunggu. Nah, tinggal nanti Allah sendiri yang memberikan kepada kita tubuh ini, sehingga kita menjadi lengkaplah keberadaan antara tubuh dan roh. Nah, roh sendiri itu menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam kehidupan manusia. Nah, karena di dalam roh inilah nanti akan menjadi pengendali jiwa. Jadi kenapa di sini roh dibahas lebih awal, karena nanti saat kita itu membahas jiwa sudah tahu dasar-dasarnya. Jadi saya ulangi lagi, roh itu adalah yang mengendalikan jiwa kita. Sedangkan roh ini itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba, tapi memberikan energi kehidupan. Nah, inilah yang kalau kita ingin memahami kenapa kita sering berbicara atau mendengar tentang roh, cuma roh itu sesungguhnya apa, hakikatnya seperti apa. Nah, ini roh inilah yang nanti bersemayam di dalam daging kita, lalu mengendalikan jiwa kita. Nah, sehingga jiwa kita itu nanti bisa menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan baik. Itu misalnya. Ya, terus kemudian roh itu kan tadi semacam sudah ada di satu tempat, sudah antri menunggu wadaknya. Nah, kemudian dalam proses penciptaan manusia itu sendiri dalam arti secara biologi, kan kemudian ada janin yang ada di dalam rahim gitu kan. Nah, itu sebetulnya keberadaannya lebih dulu mana, Mas? Antara wadaknya yang ada dulu, baru kemudian dimasukkanlah sebuah roh,
atau rohnya itu bersemayam dulu dan kemudian mulai terbentuk wadaknya. Nah, kira-kira seperti apa, Mas? Ini dalam konteks proses kelahiran ya. Misalnya terciptanya manusia gitu loh, secara biologi. Kira-kira menghubungannya seperti apa? Iya, ya pertanyaan bagus karena kadang-kala kita juga tersentil untuk ingin tahu mana yang lebih dulu pada saat proses kita berada di dalam rahim. Jadi sesungguhnya ada penjelasan yang lebih komplit, ada yang penjelasan yang lebih dalam lagi saat seorang yang disebut manusia yang berjenis kelamin laki-laki itu yang membawa nur, artinya yang membawa ruh, dan itu nanti setelah melakukan hubungan badan dari sperma itu yang membawa ruh. Nah ini kenapa kok ada hakikat laki-laki, ada hakikat perempuan. Di sana nanti ada penjelasan sendiri, tetapi setidak-tidaknya secara sederhana saat ini penggambarannya ya saat sebelum kita disebut menjadi jabang yang masih berupa sel berada di dalam rahim itu, roh itu sudah berada di sana lewat nurnya, lewat rohnya yang dibawa oleh laki-laki. Nah, laki-laki yang ingin melakukan hubungan badan ini, kalau menurut tuntunan rohani ya harus mempersiapkan diri, bersih-bersih diri, sehingga roh yang nanti akan dibawa dari atau ke sperma itu sungguh-sungguh membawa roh yang baik. Nah ini jadi kadang kita memang susah untuk memahaminya, karena memang selama ini memang jarang orang mengetahui apa alam ar itu berada di mana. Dan itu sebenarnya itu yang kuasa Allah sendiri, di mana roh-roh itu disembunyikan, sedangkan ini adalah bukan bagian yang menjadi kepentingan manusia. Tapi saat kita itu ingin memahami, kita pasti dimudahkan oleh Allah sendiri untuk mengetahui di mana letak, di mana roh ini nanti berasal. Apakah tiba-tiba Allah itu dengan serta-mertanya saat ada sepasang suami istri melakukan hubungan badan, lalu di sana Allah terus menghembuskan roh itu sehingga janin itu bisa menjadi hidup? Tidak seperti itu. Jadi keberadaan laki-laki itu adalah manusia yang memang sudah dirancang Allah membawa ruh yang nanti akan sampaikan kepada pasangan kita. Maka pentingnya setiap orang, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, itu harus menjaga rohaninya, menjaga kesuciannya ini agar apa? Menjadi pantas saat memberikan roh itu untuk putra-putra kita. Nah inilah yang harus kita pelajari, kenapa ini menjadi hal yang sangat mendasar, kenapa kita bisa sebesar ini tetapi tidak mengetahui keberadaan asal muasal kita. Nah tadi makanya saya di depan mengatakan ini pertanyaan bagus, di mana setiap orang itu menjadi resah terhadap hal seperti ini. Ya baik. Ini pertanyaan terakhir, Mas, sebelum nanti kita akhiri episode yang ini. Setelah seiring berjalannya waktu, kita hidup, bersosialisasi, ada masalah dan sebagainya. Nah kemudian sebetulnya roh itu berada di mana sih, Mas? Letaknya, apakah dia di luar diri manusia itu sendiri, atau di dalam, ataukah selalu ngampingi kita, atau terus pundi, supaya kita juga paham bahwa roh yang akan membimbing jiwa itu kemudian selalu dekat dengan kita. Nah itu sedekat apa, Mas? Yeah. Jadi saya ulangi lagi dari depan. Saat Allah itu menciptakan ruh
dan roh itu masih berada di dalam alam ar, itu disebut calon manusia, nah, bagi kita. Karena bagi makhluk binatang atau makhluk yang lainnya itu juga sama. Nah, bagi kita itu menjadi calon manusia. Nah, saat Allah itu menganugerahkan di dalam kehidupan kita, roh itu diberikan lewat daging ke dalam daging kita. Nah, roh inilah yang menjadi energi, yang menjadi jejalaraning kehidupan seluruh komponen yang ada di dalam tubuh. Jadi semua komponen yang ada di dalam tubuh itu mempunyai roh. Nah, roh itu yang mengendalikan, ada jantung, ada mengendalikan paru-paru, mengendalikan telinga, hidung, dan banyak, dan semuanya itu dikendalikan oleh roh. Sehingga dari pemahaman itu bisa disimpulkan bahwa roh itu sesungguhnya itu sudah menjinangkung di seluruh tubuh kita. Nah, oleh sebab itu roh ini sesungguhnya yang akan menggerakkan komponen-komponen ini sehingga bekerja sesuai ketetapan di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana seandainya kita nanti ingin mengetahui bagaimana kalau seandainya roh itu mendiami di seluruh komponen yang berada dalam tubuh kita? Ya, itulah uniknya, itulah kebesaran Allah saat salah satu dari komponen-komponen tubuh kita itu ada yang sakit, nah, ada yang mungkin menjadi tidak berfungsi. Nah, roh-roh yang lain itu masih bisa menopang di dalam kehidupan atau tubuh ini. Nah, ini uniknya kebesaran Allah yang diberikan kepada kita di dalam tubuh ini. Jadi tidak semata-mata begitu roh ini misalnya ada satu komponen yang rusak, roh ini meninggal semua, tidak. Ya. Ada yang lainnya yang sudah direncanakan, yang kita sendiri tidak tahu. Dan ini perencanaan dan ketetapan Allah terhadap kehidupan kita. Ya, baik, terima kasih Mas Ratio dan para kadang. Ini tadi episode awal dari kita membahas roh ya. Jadi belum habis ini tentang roh. Masih banyak pertanyaan, tapi kita akan berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar para kadang mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Nah, sekian video kali ini. Matur nuwun Mas Bagus. Kita bertemu di episode berikutnya. Matur nuwun lan rahayu.